Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah kepemimpinan dengan topik kepemimpinan bela negara. Dalam hal mata kuliah ini, kita harapkan bahwa lulusan daripada UPN Veteran Jakarta mempunyai sebagai pemimpin yang mempunyai ciri khas bela negara. Dalam hal tujuan daripada pembelajaran, yaitu mata kuliah kepemimpinan bela negara di sini, yaitu setelah mengikuti pelajaran ini, kita harapkan bahwa mahasiswa memahami pengertian, fungsi, tujuan, dan manfaat bela negara dan membangkitkan semangat mahasiswa dalam membangun potensi bela negara dan kesediaan mahasiswa mengimplementasikan wujud bela negara. Jadi pengertian daripada bela negara itu sendiri yaitu adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi di sini dengan pengertian bela negara di sini, maka kita harapkan bahwa mahasiswa lulusan UPN Veteran Jakarta adalah mempunyai kecintaan kepada NKRI yang lebih tinggi daripada lulusan yang lainnya. Dan tujuan dari kita belajar bela negara di sini adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, dan menjaga identitas dan integritas bangsa. Dengan tujuan bela negara ini, maka kita harapkan pemimpin-pemimpin bangsa bisa memberi teladan kepada anak buah atau masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk indikator bahwa bela negara yang pertama adalah cinta tanah air. Apa itu cinta tanah air? Yaitu mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa Indonesia, membangun produk dalam negeri, menjaga nama baik bangsa dan negara, menjaga dan memahami seluruh wilayah NKRI, dan mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme dan kedaerahan. Dengan cinta tanah air ini, yang sebagai satu indikator dari bela negara ini, maka kita akan benar-benar mencintai bangsa kita sendiri. Kemudian indikator yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita sebagai warga negara Indonesia, maka kita harus punya kesadaran berbangsa dan bernegara dengan disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, bangsa atau bangga, maksud saya bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inilah kesadaran berbangsa dan negara kita. Apa kita jalankan, maka negara kita akan negara yang sadar akan bangsanya, maka negara itu akan maju. Yang ketiga, setia kepada Pancasila, di mana Pancasila adalah sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara kita, maka menjalankan kewajiban
agama dan kepercayaan secara baik dan benar sesuai dengan sila yang pertama. Yang kedua, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila yang kedua. Keyakinan Pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa negara. Ini sesuai dengan sila yang ketiga. Menerapkan prinsip dan nilai musyawarah mufakat, ini sesuai dengan sila yang keempat. Dan menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan saling membantu dan tolong-menolong antar sesama sesuai nilai luhur Pancasila dan untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Maka di sini adalah sesuai dengan sila yang kelima. Maka apabila kita setia kepada Pancasila, maka kita akan hidup sejahtera dan damai. Indikator yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di sini untuk bisa rela berkorban untuk bangsa negara yaitu melakukan rela menolong sesama warga negara tanpa melihat latar belakang sosial dan kulturalnya, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan, menyumbangkan tenaga pikiran untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, membela bangsa dan negara sesuai profesi dan kemampuannya, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Dan indikator yang kelima yaitu memiliki kemampuan awal bela negara, di mana harus berintegritas dan percaya diri dalam membela bangsa dan negara, memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman lingkungan masing-masing, menjaga kesehatan fisik dan mental, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta intelijensi yang tinggi, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman, dan memiliki kemampuan dalam memperdayakan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Dengan adanya indikator yang kelima ini, ya 1 sampai 5, maka kita akan memiliki awal bela negara dan negara kita akan adil dan makmur. Sedangkan fungsi dari bela negara untuk kita semua yaitu adalah mempertahankan dari berbagai macam ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, dan merupakan kewajiban serta setiap warga negara, serta merupakan panggilan sejarah. Jadi kita dengan fungsi bela negara, kita jangan lupa tentang panggilan sejarah. Kita jangan lupakan sejarah-sejarah berdirinya bangsa kita, perjuangan para pejuang, ya, dengan berdirinya bangsa Indonesia. Sedangkan manfaat bela negara yang dapat kita peroleh yaitu 1, memiliki jiwa kebersamaan dan rasa soliditas antar sesama rekan seperjuangan. 2, membentuk mental dan fisik yang tangguh. 3, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri.
Dan 4, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Kelima, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Yang keenam, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Dan ketujuh, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat. Dalam hal ini, setelah kita tahu tujuan dari Bank Bela Negara, maka kita terapkan dalam penerapan kepemimpinan dan nilai bela negara. Pemimpin itu bukan status, bukan jabatan, dan bukan kedudukan, dan tidak memerlukan otoritas. Tetapi pemimpin adalah peran. Jadi jangan sampai lupa bahwa pemimpin adalah peran, dan pemimpin itu tidak seumur hidup. Ya, tetapi peran sebagai pemimpin itu bagaimana? Kita lihat, perbandingkan ya, dua gambar di sini. Bos dan leader. Ini sama-sama pemimpin, tapi pemimpin sebagai bos atau sebagai leader. Ya, di dalam dunia bisnis atau di dalam pemerintahan, kita lihat kalau sebagai bos dalam gambar di sini adalah dia suruh menyuruh terus, dia terus harus tunduk kepada bos. Tetapi kalau leader, kita diberi kebebasan, ya, kita akan mengarahkan kepada anak buah atau di bawahan kita untuk mencapai tujuan. Ya, jadi di sini ada jauh berbeda antara bos dan leader. Sekarang tinggal pilihan, Anda sebagai pemimpin apa sebagai bos yang tinggal perintah-perintah saja atau sebagai leader. Kalau leader ini adanya kerjasama antar bawahan adalah untuk mencapai tujuan. Oke, yang selanjutnya penerapan kepemimpinan ya dan nilai bela negara. Di sini adalah pemimpin bukan memerintah. Yang tadi katakan gambar bos, ya. Tapi di sini pemimpin adalah peran menggerakkan pengikut sesuai keinginannya. Itu gambar leadership. Jadi Anda tinggal pilih, Anda akan sebagai pemimpin sebagai bos, apa Anda sebagai leadership untuk mencapai tujuan. Nah, ini yang leadership, ya. Kalau kita sebagai pemimpin posisinya sebagai leadership, maka pemimpin bergantung pada otoritas dalam gerakan anak buahnya. Sementara pemimpin bergantung pada niat baik untuk kebaikan bersama. Yang kedua, pemimpin menuntut hasil dan lepas tangan. Sementara pemimpin menunjukkan jalan dan mengambil tanggung jawab atas prosesnya. Pemimpin dipatuhi karena rasa takut, sementara seorang pemimpin dipatuhi atas dasar kerelaan hati pengikutnya. Inilah kita bisa bedakan mana yang leadership, mana yang bos, ya. Kemudian di sini adalah leadership lainnya adalah yang selanjutnya adalah dapat mencapai tujuan bersama. Pemimpin menguras energi anak buahnya, sementara seorang pemimpin menjadi sumber energi. Yang selanjutnya, pemimpin memerintah, sementara pemimpin mengajak. Jadi ini adalah merupakan perbedaan antara sama-sama pemimpin yang sebagai bos dan leadership. Jadi harus diingat bahwa pemimpin sejati adalah pemimpin yang sanggup menyediakan penggantinya. Karena pemimpin yang sadar bahwa pemimpin tidak akan memimpin seumur hidup, tetapi ada batas-batas waktunya. Terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan dan ditulis pada kolom komentar dan jangan lupa
like, komen, dan subscribe pada channel YouTube Eva UPN Veteran VJ, dan salam bela negara.